Halo, assalamualaikum warahmatullah. Kenapa nih? Tidak dapat. Oh ya, Anda tidak dapat melekan. Oh ya. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah malam ini saya kedatangan tamu seorang coach senior ya, Abah Yudi dari Bandung. Beliau ini eh, saya anggap beliau ini master ya. Beliau ini sudah memperbaiki banyak sekali bisnis orang gitu. Jadi kalau saya belajar efisiensi dari beliau ya. Dan itu ada Mas Fatkur ya, ada Mas Fatkur sahabat saya. Malam hari ini saya ingin ngobrol sama Pak Yudi ini, yaitu tentang bagaimana efisiensi bisnis ya. Jadi pengantarnya beginilah. Seringkali teman-teman kan, ya saya lanjut aja ya. Nah ini tes perdana lah di kantor baru ya. Saya baru pindah kantor soalnya. Saya pindah kantor. Oh ya kebalik bah ini bah. Tapi enggak apa-apa lah ya. Mudah-mudahan bisa jalan. Ini sebentar aja, mungkin 15 menit saya mau live sebentar di kantor yang baru tentang efisiensi bisnis. Banyak teman yang mau bisnis atau dia bisnisnya sudah jalan, dia ambil modal dari bank ya, pengajuan, terus kemudian uangnya cair, terus dia masukin karyawan di situ, dia mulai produksi dan setahun dicoba, kemudian tekor. Setahun bah biasa ya kan. Ini Abah sering ngurusin yang begitu soalnya. Beliau ini ngurusin yang begitu ya. Setahun bisnisnya running tapi tekor ya, tekornya nggak main-main. Sebulan tekor 20 juta, 25 juta, ada yang 50. Ada seorang juga yang tekornya itu sampai ratusan juta setiap bulan, dan itu sudah jalan setahun 2 tahun ya. Itu menurut saya nggak make sense. Itu kalau saya sudah kejat-kejat, saya apa bahasa kejat-kejat, kejang-kejang ya. Kalau saya udah kejang-kejang itu ya, tapi nggak tahu orang-orang pada kuat-kuat aja duitnya. Nah, kali ini saya ingin bincang-bincang sedikit sama Abah nih, Abah Yudi. Kira-kira apa ya? Apa yang membuat orang itu kenapa kok bisnisnya itu rugi terus ya? Sebetulnya penyebabnya apa? Yang paling sering ini kita bicara sama seorang senior. Silakan, Bah. Ini Mas Arli ini main tembak saja langsung tanpa basa-basi dia, saya langsung lihat gini. Rekan-rekan semuanya, ada satu bisnis, hampir di sebuah sektor bisnis orang lupa, yaitu pemantauan daripada SDM atau karyawan kita. Itu yang sangat penting sebetulnya. Yang kedua adalah efisiensi dan penghematan daripada pengeluaran setiap hari. Contoh nih, kalau punya karyawan kita 20 orang, ini nggak apa-apa ya Mas ya, kita teknis kecil aja, punya karyawan 20 orang, tiap hari menghabiskan contohnya kertas HPS 5 lembar atau 10 lembar. Kalau 20 orang dikalikan berapa Mas? 1 orang berapa? 5 sampai 10 orang. 5 sampai 10 orang? 5 sampai 10 lembar sehari. Oke. Sehari. 10 lembar kan? 10 lembar ya, anggap aja 10 lembar. Kali 20 orang. 200 ya. Itu satu item. 200 lembar. Jadi satu rim itu 500 kan Mas? Ya. Satu rim itu 500. Jadi kalau 200 itu berapa hari itu? Hanya 2 hari setengah. Ya, betul. 2 hari setengah. Nah, satu item aja begitu bisnisnya yang sedikit kita tidak terpelihara, itu menghabiskan satu rim dalam 3 hari. Dalam 3 hari satu rim. 3 hari satu rim. Satu rim. Itu kertas-kertas yang kelihatannya kecil, tapi itu membuat repot gitu. Ballpen hilang lagi. Itu harusnya memang kita akan kelihatan pelit, tapi itulah bisnis. Bisnis itu 1 rupiah harus dihitung. Tapi kalau sosial, Anda ngeluarin 1 juta sehari kan jadi masalah, karena itu sosial. Sosial nggak masalah. Nggak masalah. Oh. Tapi kalau bisnis 1.000 rupiah, 500 rupiah kita harus hitung derajatnya. Itu mungkin salah satu trik itu, karena banyak orang yang tidak mengetahui itu. Wah, nggak apa-apa kok, hanya selembar 2 lembar. Satu orang selembar 2 lembar. Karyawan kita contohnya udah 200.
contohnya atau 100. Kalau karyawan-karyawan yang pernah saya itu kan contohnya di beberapa, contohnya percetakan lah. Ya. Satu percetakan, wah, bikin konsep. Buang. Dibaliknya padahal masih bisa. Kenapa nggak dibalik? Oke. Kecil tapi itu mempengaruhi. Bolpen hilang. Zaman dulu itu flash disk itu kan mahal. Ya. Sekarang flash disk murah. Tahun 2010 kan 2010 satu flash disk itu sekitar 200.000, 250.000. Ya. Masih 1 bulan hilang satu. Satu flash disk berapa? 200.000. 200.000. Satu orang? Satu bulan satu? Ya, hilang. Karena nyimpennya di mana. Dia minta ke bagian keuangan, flash disk saya hilang. Dan tanpa dosa dikasih. Tanpa dosa dikasih. Kertas juga sama, bolpen juga sama. Kelihatan kecil, tapi begitu kita hitung sebulan untuk admin saja 2 juta. 1.800.000. Untuk mitra saja. Tapi begitu kita turun tangan, itu bisa sampai jauh sekali 10%. Sampai jauh, istilahnya keluaran kita hanya 10% daripada yang tadi. Yang sudah ada. Itu hanya efisiensinya luar biasa. Itu baru 1 item, 2 item, sampai 3 item. Belum yang lain-lainnya. Kalau di percetakan itu belum kertas kalau salah bagaimana. Nyeting seharusnya 45 menit, jadi ini 1,5 jam. Jadi waktu juga ya? Waktu juga. Jadi dihitung. Contoh nih, kalau kita nyeting membuat desain ke percetakan, contoh ini dunia percetakan ini, mohon maaf, saya karena beberapa kali di dunia percetakan, dia nyeting 1,5 jam dan ngobrolnya banyak. Bukan settingnya yang itu, tapi konsumen datang ngobrol aja, sambil nyeting aja. Satu hari contohnya, satu orang dapatnya kan 8 jam. 8 jam kerja. Jadi kalau 1,5 jam dia dapat berapa? Gimana? Sekali nyeting dia 1,5 jam. Sekali setting 1,5 jam. Itu dulu ya, kalau sekarang kan lebih mudah. 1,5 jam. Terus 8 jam kerja. 8 jam kerja. Dia dapat berapa tuh? Berapa orang? Ya, berarti sedikit sekali ya. Iya. Cuma 7. Enggak sampai 7. 6. Enggak sampai 5, 6. 6 lah. 6 aja rata-rata. 6 kali 3 orang yang nyeting berapa? 18. Jadi jadi jam 8 sampai jam 4 sore itu hanya 18 karena 3 jam. Begitu dia 2 shift, berarti berapa? 18 kali 2? 36 ya. 36. Oke. Terus saya rubah. Bagaimana settingan di sana dia harus udah jadi 95%. Jadi settingan itu hanya 45 menit. 45 menit. Dari 1,5 jam jadi 45 menit. Jadi 45 menit. Begitu dia nyeting 45 menit, begitu 45 menit, satu hari satu shift jadi berapa? 8 jam. Bisa 2 kali lipat ya? Jadi minimal 10. Iya, jadi 2 kali lipat. Oke. 10 sampai 32 AS. 10 sampai 12. Anggap aja 10. 10 kali 3 berapa? 30. Tadi 2 shift 30. 6. Sekarang 1 shift 30. 30. 2 shift 60. Itulah. 36 jadi 60. 36 jadi 60. Luar biasa. Efisien. Cuma waktu aja. Waktu. Cuma ngomong waktu aja. Waktu aja udah. Waktu kan nggak beli ya? Nggak beli waktu. Hanya dia lebih efisiensi dengan waktu. Oke, itu untuk sementara. Ya. Wah, dahsyat sekali ya. Abah Yudi ini memperbaiki efisiensi dari hal kecil-kecil. Jadi kertas HVS, waktu setting, ya luar biasa sekali. Jadi teman-teman yang hari ini sedang punya usaha perlu diperhatikan baik-baik ya bagaimana efisiensi ya Bah ya. Efisiensi. Jadi dari kertas ya, jam kerja, kemudian aktivitas karyawan ya yang tadinya buang-buang waktu itu harus diperbaiki. Ya, oke. Ini mantap ini. Ada pertanyaan nggak ini dari teman-teman? Tadi soalnya kameranya kan miring, udah saya betulin ya. Hadir Mas Arli dari Mamuju, Pak. Mamuju. Ada yang dari Hong Kong ya. Video ini miring Kang Mas, ya mohon maaf ya, ini sudah saya betulin ya. Oke,
malam ini tema kita adalah tentang efisiensi bisnis. Jadi siapapun Anda ya yang punya bisnis, siapapun yang mau punya bisnis, kita harus perhatikan betul-betul efisiensi. Sekarang pertanyaan saya buat Abah Yudi ini, ini senior saya, beliau ini ya, sangat senior ya, sangat senior. Saya banyak belajar dari beliau. Saya kalau beliau di Solo ini seneng banget, pasti saya curi idenya gitu. Bah, apa nih, ada ide apa gitu ya. Terutama tentang efisiensi bisnis karena beliau ini hebat sekali. Oke, sekarang saya mau tanya nih sama Abah Yudi, Bah, sebaiknya kalau kita punya bisnis jalan dulu baru diefisiensi atau dari awal sudah kita perhatikan hal-hal seperti ini? Coba Pak, agak dekat. Ada dua sebetulnya. Karena Anda seorang entrepreneur, beda dengan pegawai. Kalau orang entrepreneur itu harus jalan dulu. Jalan dulu. Karena kalau banyak mikir nggak jalan. Jalan dulu, tapi di tengah jalan, jangan kebablasan. Harus mengevaluasi diri begitu kita udah 3 bulan berjalan. 3 bulan. Jadi kalau udah 3 bulan, nanti begitu 3 bulan kita meres diri kita, itu 6 bulan kemudian akan kelihatan hasilnya. 6 bulan. Ya, ini ada beberapa perusahaan yang saya lihat 2 tahun dia kebablasan, tidak dievaluasi, pokoknya bisnis saja. 2 tahun, 1,5 tahun. Betul kan, saya suka anak-anak muda, biasalah anak-anak muda, saya senang juga. Tapi begitu saya coaching tentang perusahaannya, saya masuk, itu luar biasa. Jadi wajar kalau banyak di tengah jalan itu sedikit deg-degan mereka, karena dikejar-kejar bank. Angsuran, dikejar-kejar bank. Nah, maksud saya adalah kalau udah 2 tahun gitu, saya kadang-kadang repot juga. Bah, berapa bulan? Wah, nanti dulu saya mikir, ini karyawan ada berapa, ini berapa, saya pendekatannya bagaimana. Paling sedikit saya harus 8 bulan, karena di 6 bulan, di 3 bulan pertama saya mempelajari evaluasi, karena itu SDM udah jadi kan, 1,5 tahun, 2 tahun udah habitnya udah ada. Nah, saya membangun habit baru, membangun kebiasaan baru. Tadinya dia datang telat setengah jam, sama saya nggak boleh telat. Nggak boleh 5 menit sebelum kerja dia sudah kerja. Jadi habit-habit itu ya. Wah, itu. Dan ini maaf, Indonesia udah biasa telat itu. Rapat aja telat biasa. Itu ya. Padahal nggak boleh. Kalau jam 9 jam 9 kita mulai. Mungkin yang suka dulu itu, yang membawa training ini, beliau ini salah satu pembawa saya ke Solo. Kapan dimulainya training? Ya ini lagi training kata saya. Kita lagi bincang-bincang di depan di teras. Kapan mulai training? Ya ini, karena saya udah janji jam 9. Ya pembukanya ini. Nanti di kelas kapan lagi, nanti gampang. Yang penting kita buka dulu di sini. Nah, karena orang bingung membuka acara harus pakai ceremonial, enggak. Yang penting acara kita mulai tepat waktu. Jam 9 jam 9. Dimanapun tempatnya ya kita mulai. Tapi tempatnya sudah cocok kita di hotel. Ya jam 8.30 kita sudah siap standby segala macam. Kalau itu tuh hal-hal yang dulu kecil-kecil tapi itu mempengaruhi, berdampak kepada itu mungkin Mas yang perlu. Alhamdulillah, saya sendiri dapat pencerahan banyak ya. Mas mau konsultasi boleh aja konsultasi, silahkan ya, tanya aja di komentar. Ini ada nih, ini tapi pertanyaannya agak nggak jelas ya. Mas, saya penjual gamis kredit per 3 minggu, apa solusinya? Anda nggak cerita masalahnya apa, jadi saya nggak tahu solusinya gitu. Sekarang Anda kan nyeritakan kondisi Anda, saya jualan gamis, saya kredit per 3 minggu, apa solusinya? Masalahnya di mana gitu? Ya kalau omset Anda berapa? Saya kalau nilai masalah dari angka ya Bapak Ibu ya. Dan saya bukan dukun ya. Kalau dukun kan Anda datang nggak perlu cerita, saya tahu masalahnya apa gitu. Silakan, mangga ya.
Oke, Bung Afan, kantor baru. Iya Mas Afan, sampean belum ke rumah ya? Nanti ke rumah ya. Alamatnya juga nggak pindah. Oke, efisiensi usaha itu dalam hal apa aja? Tadi sudah disampaikan sama Abah Yudi ya. Efisiensi yang dilakukan oleh Abah Yudi ini biasanya sekitar 8 bulan untuk usaha yang sudah running. Ya usaha gede-gede, karyawan udah pada banyak kan gitu. Dan Abah ini pertama yang dilihat adalah efisiensi yang hal-hal kecil ya. Kayak kertas, pulpen, hal-hal administratif yang itu ya bulan pertama dia lihatnya yang apa yang dibuang ya, hal apa yang dibuang mubazir itu diefisien. Yang kacamata kayaknya kenal tuh. Oh iya, Pak Oce. Pak Oce kenal Mas Wadur. Oke, itu yang pertama ya. Yang kedua tadi waktu ya, waktu. Jadi waktu itu harus diefisien. Jadi tadi Abah cerita tentang apa namanya? Seorang desainer ya, jadi ada percetakan mempekerjakan desainer tukang setting. Nah tukang setting ini dalam waktu satu setengah jam biasanya menyelesaikan satu kerjaan. Nah diefisien sama apa? Gimana kalau 45 menit gitu? Apa yang salah? Kenapa sampai 1,5 jam? Ternyata banyak ngobrolnya daripada banyak kerjanya gitu Pak ya. Akhirnya apa? Hanya dengan dari 1,5 jam satu orang diefisien jadi 45 menit, peningkatannya 2 kali lipat. Ya, ini 2 kali lipat waktu, 2 kali lipat omset. Padahal waktu itu kita nggak beli, gitu ya. Kita nggak beli waktu. Oke, terima kasih yang sudah hadir. Alhamdulillah ya. Terima kasih. Dan apabila tayangan ini bermanfaat untuk Anda, silakan klik bagikan dan kasih saya love. Jika Anda bermanfaat dengan tayangan ini, Anda merasa suka, ya kasih saya love. Kemudian saya ingin bertanya lagi nih, mumpung ada Abah. Ya, Pak. Lumayan ya. Nanti apa ini hari ini sedang pegang klinik di salah satu tempat. Oh, banyak love-nya, Pak. Penggemar banyak sekali nih, Pak. Tuh banyak sekali tuh. Oke, terima kasih love-nya. Gini, saya ingin tanya satu hal sama Abah ini, yaitu tentang yang sering terjadi di masyarakat, terutama berkaitan sama efisiensi. Ya, jadi banyak sekali usaha itu merugi, Bah. Ya, dan setiap kali merugi yang dipikir omset dulu. Ya, jadi ini usaha udah 2 tahun, yang dikejar omset terus. Jadi pengusaha ini seringkali salah kaprahnya begitu rugi, yang dikejar omsetnya, marketingnya ditekan terus gitu, Bah. Ya, bahkan dia buang uang, iklan apa segala macam dia buang. Yang parah lagi, Bah, ada gitu. Dia cari orang pinter. Beneran ini. Itu beneran ini. Jadi itu parah banget gitu loh. Pinter dalam apa nih? Iya gitu. Dia cari orang pinter, bahkan dia beli menyan tuh mahal, Pak. Ada minyak wangi gitu, cari minyak gitu mahal banget dia beli. Gitu, supaya bisnisnya rame. Nah, ini yang keliru gitu loh. Nah, saya enggak tahu nih bagaimana dengan cara apa ini. Seringkali gini, banyak itu yang terbebani di operasional karyawan. Yeah. Oke, ya banyak ini teman-teman terbebani di operasional karyawan dan bahkan pengusaha baik pemula, saya tidak bilangin pemula apa sudah mahir, tapi dia sering terbebani oleh karyawan. Nah, kalau ada yang seperti ini, Mbah, apa yang perlu dilihat pertama kali? Terbebani dia dengan misalnya karyawan nih, dia keluarkan gaji karyawan 1 bulan 50 juta. Ya, 50 juta, belum beli bahan, belum stok segala macam, terus kemudian omset dia nggak masuk, Mbah. Gitu. Omset dia cuman 56 gitu misalnya, kan jelas nggak masuk ya. 50-nya untuk itu belum listrik, belum segala macam kan, sudah jelas dia pasti akan tekor 20-30 juta pasti dia tombok setiap bulan. Nah kalau Abah dia bayar sebenarnya apa yang dilihat pertama kali, Pak? Pengalaman daripada semuanya yang saya lihat adalah pertama SDM, manusianya sendiri, manusianya, karena orang melihat siapapun orang, kenapa produksi ini omset kok tidak nambah-nambah, sama sini sama turun? Karena manusianya yang harus kita rubah dulu. Manusia dulu. Yang ada di dalam perusahaan kita harus kita rubah. Semuanya, tidak satu orang. Semua dari mulai bawah sampai ke direktur. Gitu ya? Semua. Itu yang sulit dilakukan oleh saya seorang owner loh, Pak. Iya. Biasanya saya owner mau merubah orang-orang itu gimana lagi gitu. Kalau saya diminta coaching, saya suka minta dulu. Kalau owner ikut campur, saya nggak mau kerja. Nggak mau betul. Kalau pengen merubah, ya percayakan. Percayakan Abah. Percayakan.
percayakan, saya tanggung jawab 6 bulan. Nanti ke 8 bulan insya Allah naik. Sekitar 6 bulan, 8 bulan. 8 bulan. Oh iya. Tapi kalau 3 bulan pertama langsung suruh naik, mikir juga saya. Karena habitnya udah tertanam. Udah bertahun-tahun. Bertahun-tahun. Wajar saya nggak berani. Tapi kalau produksi itu naik adalah manusianya. Kan salah satu kelemahan diri kita, kelemahan daripada kita adalah disiplin sebetulnya. Jadi disiplin. Jadi kita sebagai pengusaha itu kalau bisa, kalau tahun pertama kita harus berani berkorban, disiplin. Jangan merasa saya pengusaha, cuek aja. Jangan. Gitu ya. Jangan. Ini yang sering terjadi. Kita harus tetap disiplin. Banyak kelemahan gara-gara itu. Nah, saya biasanya kalau diminta untuk coaching hari ini juga saya di 2 tempat ini, di Solo dua-duanya. Saya tidak tiap hari kerjanya. Sehari hanya 3 jam. Keenakan kalau seharian. 3 jam seminggu 3 hari, betul kan? Jadi banyak waktu lah untuk itu. Tapi kalau untuk biasanya bulan pertama, bulan kedua saya biarpun hanya 3 jam, saya tetap seharian biasanya. Tapi tetap kerjanya 3 jam. Nah, nanti kelihatan bahwa kedisiplinan itu sangat penting. Kedua adalah merubah cara kerja. Merubah cara kerja. Berarti kalau tekor itu pasti ada. Oh ya, ada yang salah. Cara kerja. Cara kerja itu yang itu mungkin Mas untuk sementara. Terima kasih, Pak. Oke. Kesimpulannya malam ini Bapak Ibu sekalian ya, alhamdulillah ini dapat ilmu pencerahan ya. Bah dari Johor nyimak, Bah. Ada Johor nih. Nyimak dari Johor. Izin Mas, buka tempat makan pinggiran, menunya takoyaki, yaitu makanan dari Jepang dengan kualitasnya jauh dibanding makanan di mall. Apakah bisa bertahan kalau begini kondisinya? Masalah bertahan apa enggak tahu ini saya ya gitu. Jadi izin Mas Arli, kita buka tempat makan pinggiran dengan menunya takoyaki. Gini, kalau saya sih melihatnya yang sudah jalan gimana gitu. Kalau saya sih selalu realistik ya. Lihat aja ketika kita terus sudah buka, respon masyarakat bagaimana. Kalau masyarakat nggak ngerespon, artinya saya tidak tahu apa harus dirubah menunya, apa harus dicari kenapa kok masyarakat nggak respon, apa mungkin papan namanya nggak kelihatan gitu ya. Kita harus tahu apakah mungkin ada pengalaman yang kurang baik ketika konsumen datang. Anda coba berperilaku sebagai konsumen ketika datang mungkin bau ugot masuk ke ruangan Anda, ke tempat makannya, itu juga nggak bagus gitu ya. Jadi menu makanan itu hanya mungkin sekian persen penyebab kenapa kok tidak laku. Dan kalau ditanya apakah bisa bertahan, tergantung Anda, bagaimana Anda mengelola usaha Anda supaya bisa survive terus, kan gitu. Harus terus-menerus dievaluasi apa yang keliru. Ini ada Pak Alif Pratama, Mas Arli, saya jualan di pasar tapi pasar sekarang lagi sepi. Apa yang harus saya lakukan? Jualan di sosmed makin rame. Anda berarti harus jualan di sosmed gitu. Kalau pasar tambah sepi, Anda cari mana yang rame gitu ya. Simple banget kalau saya. Batam menyimak juga Mas Arli. Oke, mungkin malam ini itu kesimpulan saya, dan terima kasih sekali ada Abah Yudi dan Mas Fatur yang malam ini menemani saya sambil kita istilahnya kalau kendaraan tuh dirayan ya, ini kantor baru kita rayan. Besok kita live-nya gini terus ini. Alhamdulillah. Terima kasih bagi yang sudah hadir. Ya, saya doakan semoga bisnis apapun yang Bapak Ibu lakukan, ya, yang Ibu jalankan, semoga Allah Subhanahu Wa Taala meridhoinya, dan semoga Bapak Ibu sekalian mendapatkan limpahan rezeki yang berkah setiap saat, semakin berkah dan semakin berkah. Ya, mudah-mudahan bisa bermanfaat. Sampai jumpa di live yang berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.